Apakah ada bagian-bagian Alkitab yang dihilangkan? Pertanyaan ini sering muncul ketika orang membaca kisah Yesus. Mereka bertanya, mengapa Alkitab tidak menceritakan kehidupan Yesus secara lengkap? Misalnya, setelah kisah Yesus berusia 12 tahun di Bait Allah, Alkitab hampir tidak mengatakan apapun tentang kehidupannya, hingga ia mulai melayani sekitar usia 30 tahun. Begitu juga dengan Yusuf, ayahnya yang membesarkan Yesus. Setelah kisah masa kecil Yesus, namanya hampir tidak pernah disebut lagi. Lalu muncul kesimpulan, jangan-jangan ada bagian Alkitab yang dihilangkan. Apakah benar demikian? Mari kita melihat berdasarkan apa yang Alkitab sendiri ajarkan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami satu hal penting. Seringkali masalahnya bukan pada Alkitab, tetapi pada cara kita memandang Alkitab. Banyak orang beranggapan bahwa Alkitab adalah catatan yang memuat setiap peristiwa secara lengkap dan rinci, seperti biografi modern yang menceritakan seluruh perjalanan hidup seseorang sejak lahir hingga meninggal. Karena memiliki anggapan demikian, ketika mereka menemukan ada bagian kehidupan Yesus yang tidak diceritakan, mereka langsung berpikir bahwa pasti ada bagian yang pernah ditulis lalu dihapus atau disembunyikan. Padahal Alkitab tidak pernah mengklaim dirinya sebagai catatan yang memuat semua peristiwa. Justru Alkitab secara terbuka mengatakan bahwa tidak semua hal tentang Yesus dicatat. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 30-31, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Yesus melakukan banyak tanda dan mukjizat lain yang tidak dituliskan dalam kitabnya. Ia memilih peristiwa-peristiwa tertentu supaya para pembaca percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan melalui iman memperoleh hidup. Kemudian pada Injil Yohanes pasal 21 ayat 25, Yohanes bahkan menulis bahwa jika semua yang dilakukan Yesus dituliskan satu persatu, dunia ini seolah-olah tidak akan cukup untuk memuat kitab-kitab yang harus ditulis. Artinya jelas, sejak awal para penulis Injil memang tidak bermaksud mencatat seluruh kehidupan Yesus. Mereka menulis dengan tujuan tertentu. Ada contoh menarik lainnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, Paulus mengutip perkataan Yesus. Dikatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang menarik, kalimat ini tidak ditemukan di keempat Injil. Apakah itu berarti ayat tersebut dihapus? Tentu tidak. Ini menunjukkan bahwa pada masa gereja mula-mula masih ada ajaran Yesus yang diwariskan secara lisan. Para penulis Alkitab mengetahui hal itu, tetapi mereka tidak bermaksud memasukkan seluruh tradisi tersebut ke dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Jadi, tidak semua perkataan Yesus dicatat, tetapi bukan berarti ada yang dihilangkan. Disinilah kita perlu membedakan dua kata yang sering disamakan, lengkap dan cukup. Alkitab memang tidak lengkap dalam arti mencatat setiap detail sejarah. Namun, Alkitab benar-benar cukup untuk membawa manusia mengenal Allah dan memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17 bahwa kitab suci sanggup memberi hikmat yang menuntun kepada keselamatan dan memperlengkapi setiap orang percaya untuk setiap perbuatan baik. Dengan kata lain, Allah memberikan semua yang kita perlukan meskipun tidak memberikan semua yang ingin kita ketahui. Sebenarnya, hal seperti ini bukan hanya terjadi pada Alkitab. Hampir semua biografi dan karya sejarah pada zaman kuno ditulis secara selektif. Para penulis memilih peristiwa-peristiwa yang mendukung tujuan mereka. Mereka tidak berusaha mencatat setiap hari kehidupan tokoh yang mereka tulis. Karena itu, jika kita menilai Alkitab menggunakan standar biografi modern, kita justru sedang memakai ukuran yang tidak sesuai dengan zamannya. Yang dilakukan para penulis Alkitab adalah sesuatu yang sangat lazim pada dunia penulisan kuno. Kalau dibandingkan dengan banyak tokoh agama lain di dunia kuno, informasi tentang Yesus di dalam Alkitab sebenarnya sangat melimpah. Kita mengetahui tempat kelahirannya, kita mengetahui waktu pelayanannya, kita juga mengetahui banyak mukjizat yang dilakukannya, kita mengenal pengajarannya, kita mengetahui siapa murid-muridnya, kita bahkan mengetahui bagaimana ia disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit. Bahkan banyak peristiwa disertai nama tokoh, tempat, dan latar belakang yang dapat dikenali. Semua ini menunjukkan bahwa penulis Injil menulis berdasarkan kesaksian para saksi mata atau berdasarkan penelitian yang teliti. Lukas sendiri membuka Injilnya dengan mengatakan bahwa ia telah menyelidiki segala sesuatu dengan seksama sebelum menuliskannya.
di dalam Lukas pasal 1 ayat 1-4. Jadi, apakah ada bagian Alkitab yang dihilangkan? Jawabannya adalah tidak. Kata dihilangkan hanya dapat dipakai jika sebelumnya bagian tersebut memang pernah menjadi bagian dari Alkitab, lalu kemudian dihapus. Namun kenyataannya tidak demikian. Hal-hal yang kita temukan di dalam Alkitab memang sejak awal tidak pernah dimasukkan ke dalam kitab-kitab tersebut. Para penulis sudah mengenal berbagai tradisi lisan tentang Yesus. Mereka melakukan penelitian, mempertimbangkan semuanya, lalu memilih apa yang perlu ditulis sesuai dengan yang Allah kehendaki melalui pimpinan Roh Kudus. Jadi, bukan ada bagian yang dihapus, melainkan memang tidak semua informasi dimasukkan sejak awal. Mungkin kita masih penasaran dengan banyak hal. Contohnya, bagaimana kehidupan Yesus antara usia 12 tahun sampai 30 tahun? Mengapa Yusuf tidak lagi disebut dalam pelayanan Yesus? Bagaimana detail kehidupan sehari-hari para rasul? Alkitab tidak menjawab semuanya. Namun justru disitulah kita belajar mempercayai hikmat Allah. Allah tidak memberikan semua informasi yang memuaskan rasa ingin tahu kita. Sebaliknya, Dia memberikan semua yang kita perlukan untuk mengenal Kristus, bertumbuh dalam iman, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi, ketika ada yang bertanya, apakah ada bagian Alkitab yang dihilangkan? Jawabannya sederhana, tidak. Alkitab memang tidak mencatat segala sesuatu, tetapi Alkitab mencatat segala sesuatu yang Allah anggap perlu untuk keselamatan dan kehidupan orang percaya. Kalau video ini memberkati dan menambah pemahamanmu tentang Alkitab, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar pertanyaan Alkitab apalagi yang ingin kamu bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Shalom.